Selamat pagi anak ibu, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Pelajaran kita hari ini tema 1 yaitu mengenai paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Dalam wacana ataupun model tulisan lainnya, siswa-siswa kami pasti sudah tidak asing menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Terdapat berbagai jenis paragraf yang diklasifikasikan menurut letak gagasan utamanya dan menurut tujuannya. Ciri-ciri paragraf adalah 1. Letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Keempat, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. 5. Sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Nah, hal-hal yang terdapat dalam paragraf. 1. Topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting, karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. 2. Kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Sedangkan yang keempat adalah penjelas. Unsur yang terakhir yaitu penjelas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf mempunyai penjelas. Jenis-jenis paragraf. Paragraf deduktif adalah jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya, pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Kedua, paragraf induktif berkebalikan dengan yang sebelumnya. Gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat
menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Ketiga, paragraf campuran. Yang dimaksud paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan di akhir rangkaian kalimat. Gagasan di awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Kemudian ada jenis-jenis paragraf menurut isinya. Yang pertama, paragraf narasi. Isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Untuk yang bersifat naratif, tiap kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan. Karena sifatnya yang bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis ini biasanya dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta yang menjadi dasarnya, tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Ciri-cirinya adalah memiliki fakta yang jelas dari berita ataupun penelitian dan tidak mencampurkan pendapat penulis di dalamnya. Model seperti ini cenderung dijumpai pada artikel-artikel berita. Ketiga, paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya ini tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Jadi, data maupun fakta hanyalah pelengkap dari opini sang penulis. Pada jenis paragraf argumentasi akan dijumpai kesimpulan dari rentetan pendapat penulis di dalam rangkaian kalimat tersebut. Kesimpulan tersebut cenderung diletakkan di akhir paragraf. Keempat, paragraf persuasi. Hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu cerita atau isu tertentu. Perbedaannya, kalimat-kalimat yang intinya bertujuan mempengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan ataupun himbauan seperti ayo dan mari. Kata dan gaya bahasa yang digunakan pun dipilih yang menarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Kelima, paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata. Seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mencecap objek
yang dijelaskan tersebut. Karena itulah isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat-kalimat. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh paragraf. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil sangat dikenal dan dicinta masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Paragraf ini tergolong contoh paragraf deduktif. Kedua, sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Terdapat banyak sampah yang menumpuk karena kita sering membuang sampah sembarangan. Apalagi dangkalnya permukaan sungai saat ini bertambah, sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Paragraf ini tergolong kepada paragraf induktif. Ketiga, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Contoh paragraf ini adalah paragraf campuran. Sekian dan terima kasih pelajaran kita untuk hari ini. Semoga corona cepat berlalu dari daerah kita, negara kita ini. Amin.